Puluhan buruh dari berbagai serikat pekerja di Provinsi Lampung Kamis pagi menggelar unjuk rasa menolak penetapan upah minimum provinsi atau UMP Lampung tahun 2022 naik Rp8.000 dibandingkan dengan UMP 2021. Unjuk rasa digelar di depan kantor Gubernur Lampung. Aku minta kawan-kawan untuk kembali. Dalam orasinya, penetapan UMP Lampung dilakukan sepihak dan angkanya dianggap tidak manusiawi. Penetapan itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidup rumah tangga. Para buruh kecewa karena kenaikan UMP 2022 hanya sebesar 0,35% atau naik sekitar Rp8.000 dari UMP tahun sebelumnya sebesar Rp2.432.000. Upah hari ini kita mendapatkan kisaran 0,35%, yang kalau kita rupiahkan menjadi Rp8.484,61. Nah, sedangkan upah itu kalau kita melaju pada hak beli kita kepada perekonomian itu tidak manusiawi bagi kita yang kalau itu dinaik dengan harga itu. Unjuk rasa menolak penetapan UMP Lampung 2022 ini berlangsung tidak lama sebab saat unjuk rasa kemudian turun hujan. Unjuk rasa dikawal ketat polisi dengan peralatan anti huru-hara massa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. ...69 desa di Tulang Bawang Barat menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa serentak pada Kamis pagi. Kegiatan secara umum berlangsung aman dan lancar, tanpa ada kendala berarti. Kegiatan Pilkades berjalan lancar dengan pengawalan ketat ribuan personil gabungan TNI, Polri, hingga Satpol PP. Para calon kades juga sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan untuk menjaga Pilkades berjalan lancar dan damai. Pemilihan salah satunya digelar di Desa Kibang Budijaya, Kecamatan Lambu Kibang. Ada dua calon kepala desa yang ikut dalam kontestasi, yakni Tabrani dan Rudini. Setelah penghitungan, Tabrani terpilih dengan 2.300 suara, sementara Rudini mendapat 1.411 suara. Terlaksana dengan baik dan tertib, gitu Pak. Harapannya Pak? Harapannya biar baguslah desa kita di Kibang Budijaya ini supaya maju Untuk kedepannya ya? untuk kedepannya. Ada berapa pasangan Pak? Dua pasang, jadi pasang yang 01 dan 02. Puluhan desa yang menggelar pilkades serentak tersebar di 9 kecamatan, yakni Tulang Bawang Tengah ada 11 desa, Tumi Jajar 4 desa, Tulang Bawang Udik 8 desa, Lambu Kibang 8 desa, Gunung Terang 9 desa, Batu Putih 5 desa, Gunung Agung 11 desa, Wekenanga 7 desa, dan Pagar Dewa 6 desa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sejumlah remaja berpakaian pencaksilat berkeliling ke Pasar Banjar Agung Tulang Bawang mengumpulkan donasi untuk korban bencana alam Gunung Semeru di Jawa Timur. Selain berkeliling pasar, para pemuda dari sebuah paguyuban silat ini juga menggalang donasi di Jalan Lintas Timur Sumatera, wilayah Banjar Agung. Menurut mereka, penggalangan donasi dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada para korban yang kehilangan harta benda dan rumahnya, serta berharap kondisi segera membaik. Kegiatan hari ini kami selaku warga PSAP Terabe, khususnya Pusat Madiun, khususnya kami Banjar Agung dan Banjar Margo melakukan giat galangan dana untuk korban Gunung Semeru, di mana kami melakukan galangan dana ini untuk meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Penggalangan dana menurut mereka akan dilakukan selama beberapa hari dengan menyasar lokasi-lokasi lainnya. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan melalui lembaga penyalur donasi yang terpercaya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Tidak ada yang sia-sia jika kita mau belajar memanfaatkannya. Hal itulah yang memicu semangat para emak-emak di Yayasan Nabai Hanggum Lampung dalam memanfaatkan minyak jelantah menjadi sabun cuci dan lilin. Hampir setiap hari mereka berkumpul di rumah yang dijadikan kantor yayasan di wilayah perumahan Wisma Mas, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Uniknya, sabun atau lilin yang dibuat menyerupai makanan seperti kue, bolu, dan lainnya. Hasilnya, pemanfaatan limbah minyak goreng di tangan mereka bisa menghasilkan karya yang bernilai ekonomis. Caranya cukup mudah, tinggal mencampur jelantah dengan bahan sabun atau lilin, lalu ditambah pewarna dan dicetak atau ada juga dalam bentuk cair. Minyak jelantah didapat dari sumbangan anggota atau warga sekitar. Hasil karya yang bisa menekan pencemaran lingkungan ini kemudian dibagikan gratis kepada warga. Pihak yayasan juga bersedia membantu warga yang ingin belajar untuk kemudian bisa dijual kembali. Kami menyadari bahwa kelihatannya di tengah-tengah masyarakat kesadaran terhadap bahwa minyak jelantah itu adalah kategori limbah berbahaya dan beracun, ya B3 istilahnya, itu masih sangat rendah sekali. Ya, belum lagi kalau kita lihat di berbagai pelaku industri makanan, ya, apapun itu. Nah, sehingga ketika kami pulang ke Lampung, kami berinisiatif mendirikan satu divisi dari lembaga kami, namanya divisi Wamijel, Warung Minyak Jelantah. Semangat mencegah pencemaran limbah rumah tangga selalu menjadi misi utama yayasan. Kepada warga lain yang ingin menyumbangkan minyak jelantahnya, mereka siap menampung dan memanfaatkannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.